bulan Syuro ataupun awal tahun namanya malam 1 Syuro tempat. Iya. Ya. Di malam 1 Syuro Ki Ageng di sana ada melaksanakan acara juga. Seperti biasanya kami setiap datangnya tahun atau pergantian tahun diawali masuk ke malam pertama tahun barunya, itu kami selalu mengadakan acara dalam bentuk rasa bersyukur kami karena masih dikasih anugerah umur panjang dan Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya, tentunya acara yang kami lakukan sesuai dengan adat budaya kebiasaan kami di Darul Wulan dan Iya. Dengan terjadinya banyak warga dari Kahyangan yang kepingin jumpa dan ngobrol bareng kita semua di sini, kira-kira menurut panjenengan Ki Ageng itu merupakan sebuah pertanda alam. Apakah kehadiran kami itu merupakan salah satu pertanda kedatangan kami tidak terumus masuk dalam salah satu tanda-tanda kedatangannya zaman niki Joko dipun titipi donga, mungkin niko dipun titipi donga, yen niko sinten Akmal dipun titipi donga kantung jenengan mungkin dititipin Darulan. amin. Assalamualaikum Sugeng Daluh dan Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ki Ageng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ki Ageng. Waalaikumsalam. Sehat Ki Ageng? Pangestunipun sami wilujeng. Alhamdulillah sehat. Sugeng pepanggihan. Alhamdulillah suka pepanggihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pangapunten Mbak. Iki ageng mandhap silaturahmi kalian panjenengan sekeluarga besar ingkang wonten mriki. Alhamdulillah. Lantaran ngetir dal besok-besok mungkin akan kembali menjalankan aktivitas kesibukan guna untuk mempercepat apa yang dihajat dan diangan-angan. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama, semoga harapan kami panjenengan beserta keluarga besar di sana dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Bisa konduring punten. Iya. Barusan kami baru ngobrol panjang bareng beliau Mbah Batur. Derek mitangataken ageng Iya. Ya memang kami di sini terkhusus anggota-anggota kita itu ya butuh adanya beberapa wawasan-wawasan tambahan terkhusus dari beliau Mbah
Batur anjir. untuk melengkapi pengalaman dan pengetahuan. Ya lantaran begini dan bagus panjenenganipun Mbah Batur niku kan langkung teguh, langkung kathah pengalamanipun dan bagus. Nggih. Jadi di alam kami bangsa manusia sebentar lagi masuk ke masa-masa tahun baru Hijriah. Kalau bahasa kami seperti itu. Di sana pun begitu juga tentunya. Serupi mawon sami mawon sama saja. Alhamdulillah. Iya. Memang tadi ada beberapa pesan yang dipesankan oleh beliau Bapak Tur kepada ya beberapa anggota kita, terkhusus Akmal ya. Mana tahu ada hal-hal yang kepingin dibincangkan bareng panjenengan, ya silakan, tentunya saya kasih ruang dan waktu buat Akmal guna untuk bercengkrama lah ataupun sekedik kata itu nambah wawasan pengetahuan kali panjenengan boten bagus menapa semoga kan masuk bulan Muharram. Di sana seperti itu juga biasa. Sama. Cuman pergantian tahun yang dimaksud kalau di tempat kami, mohon maaf ini dan bagus dan juga semua itu lebih dikenal dengan bulan Syuro ataupun awal tahun namanya malam satu Syuro dan bagus. Di malam satu Syuro di Ageng, di sana ada melaksanakan acara juga. Seperti biasanya kami setiap datangnya tahun atau pergantian tahun diawali masuk ke malam pertama tahun barunya, itu kami selalu mengadakan acara dalam bentuk rasa bersyukur kami karena masih dikasih anugerah umur panjang dan alhamdulillah. Ya mohon maaf ya, tentunya acara yang kami lakukan sesuai dengan adat budaya kebiasaan kami di Darul Wulan dan ada yang menyambut datangnya bulan Syuro itu dengan mohon maaf tasyakuran di sana dan bagus. Ada juga yang menyambutnya itu dengan tirakatan dan bagus, dan ada juga yang menyambutnya dengan pentas budaya juga di sana dan begitu. Betul. Jadi terkhusus di Padepokan Darul Wulan ketiga-tiganya kami jalankan itu dan bagus. Seperti itu ya. Malam satu Syuro kami sambut dengan syukuran, lek-lekan atau tirakatan, dan juga kami lengkapi dengan pentas kebudayaan kami di sana dan bagus. Karena mengingat Padepokan itu sistem pendidikannya adalah keilmuan dan bagus, tentunya kami untuk menyambut datangnya tahun tersebut kami mengadakan pentas kesenian dengan cara menunjukkan kemampuan dari anak didik kami, para pendekar Darul Wulan. Seperti itu. Betul. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi begitu sahabatku semua ya, pada kesempatan kali ini kami lagi bercengkrama ngobrol bareng beliau
Ki Ageng Asmo Kawilang, guru besar ataupun sesepuh dari Padepokan Daruwulan yang ada di Kayangan Alang-Alang Kumitir. Ternyata sahabat, di Alang-Alang Kumitir, terkhusus di Padepokan Daruwulan itu dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah ataupun malam 1 Suro tentunya, seperti yang sudah disampaikan oleh beliau, yakni adanya beberapa acara. Ada acara tasyakuran, ada acara malam tirakatan, ada juga pentas budaya. Nah, pentas budaya boleh dong berbeda, nah, karena sesuai dengan basis kebiasaan masing-masing di daerahnya. Itu sahabatku semua ya. Dan mohon maaf, semenjak berdirinya Padepokan Daruwulan dan Bagus untuk melengkapi acara yang ada yang kami adakan pas bertepatan malam 1 Syuronya, ya, untuk melengkapi acara tersebut biasanya mohon maaf Iya. kami itu menampilkan salah satu harta kekayaan kami di Padepokan Daruwulan yang selama ini kami keramatkan. Harta tersebut adalah gajah kencono. Oh, seperti itu. Dia itu makhluk hidup dari golongan gajah di tempat kami. Seperti itu ya. Karena gajah kencono itu salah satu gajah yang mohon maaf kami hormati, kami keramatkan di Daruwulan dan Bagus. Iya. Karena itu salah satu warisan dari leluhur kami dan Bagus. Iya. Ya tentunya keberadaan gajah tersebut di Daruwulan ini mempunyai makna tersendiri bagi Padepokan Daruwulan. Oh, seperti itu. Karena mohon maaf ya, keberadaan gajah kencono ini sudah tidak menjadi rahasia lagi, terkhusus bagi kami penghuni Kayangan, baik Kayangan Alang-Alang Kumitir ataupun Kayangan Puspomiko ataupun kayangan-kayangan lain yang salah satu penduduknya mungkin belum sempat hadir dan berkunjung atau silaturahmi ke tempatnya dan Bagus. Mereka sudah mengetahui akan keberadaan gajah kencono yang posisinya tinggal di Padepokan Daruwulan dan Bagus. Dan mereka tahu tidak semudah itu untuk mendekat atau melihat keberadaan gajah kencono kecuali di malam 1 Suro. Seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah panjenengan berkenan berbagi cerita terkait hal-hal yang mungkin bagi kami di alam bangsa manusia itu mungkin belum dimengerti, namun ternyata di sana itu memang ada begitu. Dan sebetulnya begini, mohon maaf, tentunya kami mempunyai alasan kenapa mohon maaf gajah kencono kami, mohon maaf bahasanya, kami keramatkan dan itu sangatlah panjang secara ceritanya dan bagus. Mungkin di lain kesempatan, di saat Ki Ageng Asmo Kawilang ya sudah mulai tipis kesibukannya, mungkin Ki Ageng Asmo Kawilang bisa menceritakan sejarah atau cerita tentang gajah kencono, karena ini ceritanya sangat panjang ya. Iya. Apakah sedikit kalau boleh saya simpulkan, gajah kencono ini ya, kalau ilustrasi kami Ki Ageng di bangsa manusia itu menjadi mohon maaf termasuk ya mungkin kendaraan pribadi panjenengan. Betul begitu. Selain kendaraan pribadi, mohon maaf
Gajah Kencana ini bukan sembarang gajah dan bagus. Ya. Nah, itu ceritanya sangat panjang dan bagus. Insya Allah di lain waktu, ya, seandainya sudah lapang waktu, Ki Ageng akan menceritakannya dan Begitu ya, insya Allah, alhamdulillah. bila mana diperlukan, mohon maaf, Ki Ageng akan datang dengan menunggangi Gajah Kencana, biar nanti mohon maaf, Iya. Gajah Kencana tersebut juga bisa untuk diajak komunikasi. Mohon maaf, itu salah satu kelebihan daripada Gajah Kencana. Oke, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan nantinya di lain kesempatan, artinya di kesempatan yang memang nantinya sudah sesuai dengan ketentuan yang kuasa, nanti bisa terlaksana. Leres, betul. Amin. Namun sedikit saya mewakili rasa penasaran mungkin anggota saya ataupun sedulur-sedulur saya semua di sini, Ki Ageng. Kira-kira menurut Ki Ageng ini boleh dijawab, boleh tidak? Ya. Itu kan kalau bahasa kami mungkin kendaraan pribadi ataupun tumpaan kendaraan kebesaran panjenengan di Padepokan Darul-Wulan. Bila mana nantinya itu seperti yang panjenengan sampaikan, berkunjung silaturahim kemari bareng gajah tersebut, kira-kira ini arah pertanyaannya agak gimana gitu menurut saya, namun tidak salah kan bila mana kami pertanyakan. Ya. Kira-kira itu gajah tersebut saat mungkin dipun tumpai panjenengan, kira-kira itu apakah memungkinkan bisa ditangkap oleh peralatan kami yang namanya kamera atau tidak, begitu Ki Ageng? Sebetulnya lazimnya tidak bisa, cuman apabila diperlukan, mohon maaf, itu nanti akan kami kondisikan. Artinya sangat memungkinkan bisa begitu ya? Masih ada kesempatan buat kami bangsa gaib untuk membuktikan keberadaan kami. Iya. Mohon maaf. Alhamdulillah. Cuman kami tidak berani mengatakan pasti, tapi kami mengupayakan. Kepastiannya nanti kita lihat saja. Iya. Namun bicara keyakinan dan mohon izin, walaupun tidak bisa terlihat jelas, paling tidak bisa disaksikan keberadaannya, dalam arti walaupun samar-samar tanpa rekayasa bisa kami tunjukkan dan bagus. Mohon maaf. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah sakit. Iya. Jadi saya pribadi mewakili semuanya, ya mohon maaf bila mana pertanyaan ini kok terlalu agak lancang ataupun terlalu tajam, namun hanya bersifat mungkin saya mewakili rasa penasaran sahabat-sahabat kami semua di bangsa manusia. Kenapa seperti itu, Ki Ageng? Alasan pertama, karena terlalu banyak terkadang itu hal-hal yang bersifat gaib, kadang-kadang terkesan kok dianggap itu begitu mudahnya muncul dan nampak di peralatan. Satu, padahal belum tentu semudah itu guna untuk menyatakan. Artinya apa? Ada hal-hal yang terkadang menjadi sebuah penglihatan dinikmati oleh kalangan yang belum mengerti, dianggap itu sebuah hal yang memang sebegitu mudah. Padahal di situ ada titik-titik di belakangnya. Jadi begini, mohon maaf. Iya. Ki Ageng Asma Kawilan sejatinya pirsa menawi kahanan menika dipun tingali tiyang kathah. Tapi tidak masalah dan sebetulnya pada umumnya bangsa halus atau bangsa gaib itu hanya bisa dilihat bagi mereka yang mempunyai penglihatan badan halus, ataupun ya bagi mereka yang memang sudah tajam batinnya,
karena sudah menjadi hukum sebetulnya. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa dilihat oleh mata kepala, melainkan mereka-mereka yang mempunyai tingkatan ma'rifat. Amin, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sebatas pemberitahuan, hanya sebatas menunjukkan keberadaannya, ya tidak ada salah, dan bagus. Makanya tadi Ki Ageng Asmokawilang menyampaikan, walaupun sifatnya samar, karena mohon maaf, kalau dilihatkan secara nyata jelas, justru itu terang-terangan salah dan bagus. Bila mana ada yang mengatakan perwujudan makhluk gaib secara bersama-sama, siapapun itu bisa menyaksikannya tanpa ada kelebihan, mohon maaf dan bagus, sangat diragukan kebenarannya. Dan bagus. Tujuan saya mengangkat obrolan atau pertanyaan ini itu untuk mendewasakan sahabat-sahabat kami semua, ya, karena ya kadang-kadang banyak sahabat kami itu sering cerita, katanya dengan mudahnya jenis sosok kuntilanak, sosok pocong, sosok genderuwo itu bisa dinikmati di halayak ramai, padahal kadang-kadang sampai katanya itu bisa diajak bercanda dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi itu menganggap sih, ya mungkin ya anggap saja itu namanya sebuah hiburan begitu. Tapi nun sewu, mohon maaf, seandainya nanti bisa terjadi, mohon maaf, baik itu kehadiran Gajah Kencana ataupun ada perwujudan dari Ki Ageng Asmokawilang walaupun samar, mohon maaf, itu bukan berarti di sini ada rekayasa sutradara, tidak. Tapi walaupun begitu, bukan berarti di sini kami sedang menunjukkan pameran atas kemampuan yang dimiliki, itu juga tidak. Itu semua kami lakukan dalam rangka biar sedikit ada kepercayaan akan keberadaan kami dan bagus. Nyuwun pangapunten. Setuju, setuju. Memang yang saya pahami pun sebetulnya yang namanya ghaib itu beda dengan yang kasar bahasa kami. Artinya kalau sesuatu hal yang ghaib itu bisa seolah-olah setara dengan hal yang kasar, wadah kasar di halayak umum. Kayaknya ini ya mungkin ghaibnya ghaib perlu dikaji ulang, karena mohon maaf, sekarang sudah bukan zamannya. Zaman seperti itu sudah lama berlalu dan bagus. Sedangkan kita itu hidup di dalam zaman sesuai aturan zaman. Betul. Kalau ingin mengalami hal-hal seperti itu tanpa diinginkan, manusia-manusia terdahulu di zaman itu tanpa kemampuan, tanpa keinginan sudah bisa menyaksikan akan adanya kami. Betul. Di masa-masa dulunya begitu. Sekarang ini sudah berganti zamannya karena adanya pembatas begitu. Namun demikian, sesuai janji Ki Ageng Asmokawilang, sesepuh Padepokan Darul yang sifatnya sesekali dalam posisi samar, insyaallah di lain kesempatan Ki Ageng Asmokawilang akan mencoba untuk menunjukkan kehadiran Ki Ageng. Dan di sini Ki Ageng Asmokawilang tegaskan itu tanpa adanya rekayasa sutradara, itu bukan tontonan, tapi itu sebagai tuntunan atas dasar kenyataan kalau kami memang betul-betul nyata adanya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan.
Saya geser obrolan kita pada kesempatan kali ini Ki Ageng. Iya. Pada kesempatan yang lalu kami ngobrol bercengkrama bareng beliau Babatur. Iya. Beliau bercerita bahwasanya di Kayangan sana itu terkhusus Alang-Alang Kumitir itu cerita bahwasanya di sana itu ada puasa Ramadan, ada Lebaran, ada juga yang namanya makhluk gaib itu berangkat ibadah haji, begitu. Ya. Pertanyaan tambahan mewakili rasa penasaran kami semua, terkhusus anggota-anggota saya dan sahabat-sahabat saya di luaran sana, begitu. Pertanyaannya begini, apakah di Kayangan Alang-Alang Kumitir terkhusus dalam hal ini Ki Ageng, apakah di sana seperti di alam kami ada masjid atau tempat ibadah begitu atau bagaimana? Pangapunten. Iya. Yang pastinya di sana itu ada yang melakukan kegiatan ibadah dan bagus. Iya. Ya, dari beraneka ragam keyakinan. Oh, seperti itu ya. Di mana di situ ada yang melakukan ibadah, walaupun yang melakukan ibadah itu jumlahnya lebih banyak daripada tempatnya, bisa dipastikan dan bagus tempat untuk melakukan ritual ibadah itu ya pasti ada. Tapi mohon maaf, Iya. dalam hal ini Ki Ageng tidak bisa menyebutkan keyakinan apa saja dan nama-nama tempat ibadah. Iya. Itu seperti itu. Oke, iya. Jadi begitu sahabatku semua ya. Ya memang tempat ibadah itu ada ya. Namun kita selaku bangsa manusia jangan serta-merta itu menyamakan apa yang ada di pemikiran itu harus serupa juga nama dan juga bentuknya di dimensi yang berbeda dengan kita. Memang di alam kita sahabatku semua ya, ada di tempat makhluk gaib itu kadang adanya penampakan macam tempat ibadah, katakanlah seperti itu ya. Itu wajar-wajar saja dan boleh-boleh saja di bumi ini. Bila mana panjenengan punya pengalaman seperti itu, ayo dewasakan diri kita. Yang terpenting intinya syariat agama Islam itu diemban oleh kita bangsa manusia, catatan muslim. Begitu juga di dimensi yang lain. Walaupun di Kayangan sana, asalkan warga Kayangan sana muslim, ya tak ubahnya menjunjung tinggi perintah syariat tersebut. Dan tadi kita teringat atas pengendikan beliau Ki Ageng Asmo Kawilan ya. Ada beliau menggunakan bahasa ma'rifat sahabat ya. Ma'rifat ini hanya ada dalam pembelajaran yang familiar umum saya pahami di agama Islam tentunya sahabat. Nah seperti itu. Nggak apa-apa kan Ki Ageng saya menyapa penonton semuanya dengan ya katakanlah menjelaskan ulang seperti itu. Monggo dipun lajengaken. Iya. Jadi Lajenge sing ningali niki mboten kleru tampi. Iya. Jadi saya yakin ma'rifat itu difahami oleh bangsa manusia. Dalam hal ini ranahnya saya pribadi sudut pandang bahasa agama Islam sahabat ya. Ternyata beliau Ki Ageng pun memahami bahasa itu dan saya yakin beliau pun memahami isi daripada ma'rifat tersebut ya. Jadi sudah selayaknya kita bangsa manusia pun harus bisa menjaga dan menghargai sesama makhluk Allah. Jangan memandang sebelah mata walaupun terkadang berbeda golongan. Saya menghimbau dan mengajak seperti itu ya, seperti itu sahabatku semua ya. Mudah-mudahan panjenengan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sifatnya saya hanya mencoba guna untuk merangkul anak didik kami di sini guna makin dewasa. Pada kesempatan kali ini ngobrol bareng beliau Ki Ageng Asmo Kawilan begitu. Begitu
ini tambahan Ki Ageng. Ya, panjenengan tadi bercerita adanya Gajah Kencono yang secara tidak langsung dan pastinya menjadi sebuah kendaraan pribadi panjenengan. Untuk sesepuh-sesepuh yang lain atau mungkin lebih tepat posisinya selaku raja di sana. Contoh macam beliau Prabu Purbojati ataupun yang lainnya. Apakah itu memiliki kendaraan yang sama atau berbeda jenisnya atau bagaimana, kalau boleh sedikit dibagi tahu? Hampir seluruh penghuni kayangan, terkhusus bagi mereka yang mempunyai peranan penting dan bagus, baik itu ratu ataupun mereka ya sosok-sosok tokoh-tokoh yang berpengaruh di kayangan dan begitu ya. Mereka itu masing-masing mempunyai kendaraan untuk membantu pergerakan dan perjalanannya dan iya. Contoh begini, di Padepokan Darwulan kula beri piyambak menika Ki Ageng Asma Kawilan punya kendaraan yang bisa membantu perjalanan Ki Ageng dalam bentuk gajah yang bernama Gajah Kencono. Lalu di kerajaan Tawangangin panjenenganipun Prabu Purbojati beliaunya juga punya kendaraan. Nyuwun pangapunten den Pak. Beliau tunggangan kesayangannya itu seekor kuda hitam kuda hitam ya. Begitu juga yang lain-lainnya. Kalaulah dia ayu dan bagus, dia ayu Puspo ayu ratu saking kayangan Puspomego dan bagus, dia mbak menika gadah tumpahan Kereta Kencono dan bagus. Kereta Kencono niki enten namine. Lah namine sing nopo nanti bisa ditanyakan sama Dia Ayunya, karena di lain kesempatan Dia Ayu itu masih berkemungkinan untuk menjalin hubungan silaturahmi jauh lebih lanjut. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang dimaksud Kereta Kencono itu sebuah kendaraan ya, dan kendaraan itu dibawa oleh beberapa kuda itu seperti itu ya. Jadi Kereta Kencono itu seperti itu, cuman ya karena Dia Ayu itu seorang ratu dan bagus yang terkenal kerajaannya itu sangat makmur. Jadi selain kudanya itu semuanya itu berlapis emas, bahkan bukan berlapis emas, sampai mohon maaf rodanya saja itu terbuat dari emas semua. Begitu ya. Di pertemuan awal kami bareng beliaunya Diah Puspo Ayu, Ratu Kayangan Puspomego, ada anggota saya yang penasaran Ki Ageng, mana tahu panjenengan berkenan sedikit cerita, karena hari itu memang tidak sempat dipertanyakan apakah beliau Ratu Puspo Ayu di Kayangan Puspomego itu sudah ada suaminya atau belum? Belum ya. Belum. Tapi walaupun beliau itu belum punya suami, ada beberapa pengalaman pribadi beliau yang melibatkan perasaan
dan ikatan hati beliaunya dan bagus. Begitu ya. Dan itu mohon maaf ya, mungkin nanti akan nyampe ke situ obrolannya, tapi itu mungkin dan bagus mohon maaf langsung yang bersangkutan Begitu ya. Karena beliaunya itu sampai saat ini mohon maaf Iya. bukan cinta tak direstui, tapi terjadi kisah cinta beda alam. Oh seperti itu. Jadi yang lebih baiknya nanti ya langsung dia ayo saja. Siap, insya Allah. Iya. Karena mohon maaf di saat kunjungan dia ayo di Ageng mohon maaf itu bisa sedikit mendengar pembicaraan yang terjadi. Jadi di saat dia ayo itu menceritakan kawannya, mungkin ceritanya juga tidak jauh beda. Seperti itu ya. Oke. Ada hal yang ingin dipertanyakan kepada beliau Ki Ageng atau bagaimana, Akmal? Tidak. Tidak. Sementara mungkin saya sambungkan. Begini Ki Ageng, baru-baru ini mungkin beberapa hari yang lalu saya ngobrol bareng beliau Eyang Sapuangin. Ya, beliau cerita terkait Lancuring Daruwulan, yakni beliau Eyang Jolomustiko. Dan beliaunya pun cerita sering di Daruwulan atau di alang-alang Kumitir. Ya. Apakah beliau termasuk salah satu kalau bahasa kami mungkin murid atau didikan panjenengan atau bagaimana? Mohon maaf yang bagus dalam hal ini ya, menyampaikannya jauh lebih berhati-hati, mohon maaf. Tapi tetap akan sampaikan. Dalam hal ini kami mempunyai ikatan yang sangat erat, hubungan yang sangat dekat dan bagus dari segi kekeluargaan ataupun keilmuan. Cuman dalam hal ini tidak ada kalimat murid dan guru, adanya saling silaturahmi, saling mengisi, saling menghargai dan bagus. Walaupun mungkin ya Ki Ageng yang lebih banyak memberitahu, tapi bukan berarti nyuwun pangapunten. Dalam hal ini Ki Ageng mengaku sebagai guru tidak dan bagus. Karena dibalik kekurangan pemahaman ataupun kemampuan dibandingkan dengan Ki Ageng, di sisi lain panjenengan itu juga mempunyai nilai-nilai kelebihan yang mungkin non sewu dan bagus tidak Ki Ageng miliki dan belum bisa Ki Ageng ceritakan. Oh seperti itu ya. Karena mohon maaf dan bagus kami satu perjuangan, tapi kami itu sedikit ada perbedaan jalan. Walaupun kami itu satu keyakinan, bahkan mohon maaf secara ikatan kami ini mempunyai ikatan yang sangat erat sebetulnya dan bagus. Tapi kalau mengingat umur dan bagus Ki Ageng Asmo Kawilang langkung sepuh. Tapi walaupun Ki Ageng Asmo Kawilang lebih tua, tidak jauh berbeda sebetulnya perbedaan umurnya dan bagus. Dan sebetulnya panjenenganipun itu tempat tinggal asli tidak di alang-alang Kumitir. Memang pada saat obrolan itu terjadi bareng kami, beliau memang menerangkan sering di alang-alang Kumitir, namun beliau menerangkan bahwasanya ada tempatnya sendiri di Kayangan yang berbeda begitu. Jadi sebetulnya
kalau lokasi Kahyangan itu sebetulnya mohon maaf, Iya. itu masih masuk kawasan Kahyangan alang-alang Kumitir. Cuman dia mengatakan beda. Di alang-alang Kumitir itu ada suatu tempat dan bagus yang hanya layak ditempati oleh orang-orang atau sewu, ya mohon maaf dari golongan kami tentunya, yang memang sudah mencukupi kemampuannya dan Seperti itu ya. betul. Nah, dalam hal ini bukan berarti yang lebih tinggi itu sanggup di situ, tidak, tapi di sini antara yang menempati dan yang ditempati ini sudah ada kesepakatan dan Seperti itu ya. mungkin ya tentunya orang-orang ataupun bangsa kami ya yang sanggup, mampu, atau lebih tepatnya berhak menempati tempat tersebut ada garis keturunan atau terah dari yang menempati dulunya dan Seperti itu ya. Iya, iya, iya. jadi tempat tersebut ya tidak asing bagi kami, tapi keberadaan tempat tersebut sebetulnya juga menjadi bagian daripada misteri terkhusus kami bangsa gaib yang ada di alang-alang Kumitir. Sebetulnya seperti itu dan bagus. Iya, iya. Namun demikian Ki Ageng Asmo Kawilang pribadi di pirsa tempat tersebut itu bukanlah misteri lagi, tapi tempat tersebut bagi mereka yang mohon maaf awam, makhluk umum di alang-alang Kumitir itu adalah tempat yang penuh misteri sebetulnya dan Seperti itu ya. Tapi Ki Ageng Asmo Kawilang yakin ya, dengan pertemuan awal dilanjutkan silaturahmi yang dekat ke depannya, mungkin yang bersangkutan juga bisa berbagi sedikit tentang misteri yang terjadi di tempatnya itu dan bagus begitu. Saya tambahkan sedikit banyaknya Ki Ageng di penghujung mewakili beberapa anggota saya yang ya mungkin secara nggak langsung kepingin diwakili oleh saya guna untuk bertanya langsung kepada panjenengan. Ya. Dengan terjadinya banyak warga dari Kahyangan yang kepingin jumpa dan ngobrol bareng kita semua di sini, kira-kira menurut panjenengan Ki Ageng itu merupakan sebuah pertanda alam seperti apa atau bagaimana yang bisa diceritakan kepada anggota saya? Begitu. Jadi mohon maaf dan Iya. ini zaman sudah tua dan ya. Ini zaman sudah tua. Yang tua-tua kan boleh saja ikut berpendapat di zaman yang sudah tua ini. Betul. Iya. Yang tua-tua seperti kami atau yang lebih tua seperti Mbah Batur kan boleh saja ya, walaupun tidak kembali melakukan kehidupan seperti pada zamannya dulu, Iya, betul. paling tidak ya ikut terlibat membagi pengetahuan di saat mereka termasuk Ki Ageng Asmo Kawilang menceritakan sedikit pengalaman ya, tentang kehidupan di waktu atau di zaman ya, yang jauh-jauh tidak diketahui atau tidak dialami oleh manusia sekarang. Iya, iya. Kan begitu. Iya, iya, betul. Jadi kalau apakah kehadiran kami itu merupakan salah satu pertanda, mohon maaf Iya.
silakan panjenengan masing-masing bisa memahami ataupun mohon maaf sedikit mencerna nilai-nilai bahasa yang kami sampaikan di saat kami penghuni kayangan sowan hadir berkunjung bersilaturahmi dengan panjenenganipun Den Bagus. Itu seperti itu Den Bagus. Iya. Karena mohon maaf kedatangan kami tidak terumus masuk dalam salah satu tanda-tanda kedatangannya zaman Den Bagus. Begitu ya. Iya. Tapi walaupun kayak gitu ya, tentunya kami itu datang dan berkunjung Den Bagus selain mohon maaf sedikit membagi tahu pengalaman, ya tentunya ada kaitannya Den Bagus, dan mungkin saja itu merupakan salah satu tanda-tanda akan adanya zaman Den Bagus. Mohon maaf. Ki Ageng Asmokawilang kira penyampaian yang Ki Ageng Asmokawilang sampaikan itu bisa dipahami. Insya Allah. Karena memang kalau disadari betul, dicerna secara rinci, sebetulnya apa yang terjadi di alam semesta ini, seserawungan sesama makhluk Allah itu pasti, kalau saya meyakini, pasti tidak terlepas dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Karena mohon maaf, cerita pengalaman pribadi Ki Ageng Asmokawilang monggo. Semenjak 800 tahun yang lalu Den Bagus, Ki Ageng kembali mohon maaf berkomunikasi dengan salah satu manusia di bumi ini Den Bagus, dengan cara silih rogo Den Bagus atau pinjam badan. Kan baru-baru ini Den Bagus. 100 tahun yang lalu kenapa itu tidak terjadi? 200 tahun yang lalu kenapa itu tidak terjadi Den Bagus? Kurun waktu, jeda waktu itu 800 tahun yang silam begitu ya. Bukan berarti ratusan tahun yang lalu Ki Ageng Asmokawilang tidak menginginkan. Ki Ageng Asmokawilang menginginkan, cuma mungkin belum waktunya. Iya betul. Dan bisa saja di kesempatan yang sekarang ini ya, ini bisa terjadi, mohon maaf itu bisa terjadi di luar keinginan Ki Ageng Den Bagus. Jadi seperti itu sahabatku semua ya, bagi panjenengan yang bertanya kenapa belakangan ini banyak dari pihak kayangan itu kok sering belakangan ini mengisi obrolan pertemuan silaturahim kami, sedikit tadi sudah diuraikan oleh beliau panjenenganipun Ki Ageng Asmokawilang. Tentunya semua itu kalau saya simak itu memang tak lain tak bukan sifatnya hanya menjalani apa yang digerakkan oleh yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang memang sulit dicerna sahabat ya, kenapa baru beberapa waktu belakangan ini seperti yang disampaikan oleh beliau, bukan di beberapa ratus tahun yang silam. Biarlah ini waktu nanti yang terus guna untuk menerangkan dan seperti apa nanti ke depannya. Semoga semua ada makna pesan positif yang ayo sama-sama kita cerna, kita fahami dalam kehidupan ini tentunya. Itu sahabatku semua ya. Obrolan akan kita coba lanjutkan bareng beliau Ki Ageng Asmokawilang. Nah, kira-kira begini Ki Ageng, ini kan di penghujung menjelang tahun baru Hijriah atau malam 1 Syuro ya.
kira-kira pendapat panjenengan, kami terkhusus anggota-anggota saya di sini, mana tahu Ki Ageng ada pesan ataupun saran ataupun hal yang kepingin disampaikan terkhusus buat anggota-anggota kami, sumonggo untuk melengkapi apa-apa yang sudah kami sampaikan. Jadi Iya. begini, dan bagus. Iya. Yang lebih berhak untuk menasehati sebetulnya kan panjenengan, Iya. tapi sebagai bentuk silaturahmi, guna saling ingat mengingatkan, kan begitu. Den Landasan Bagus. katresnan lah. Ngoten. Nggih. Silakan. Jadi begini, terkhusus untuk lari-lari panjenengan iki, Nggih. bagus nggih. Nggih, sumangga. Si sinten iki Atman. lajeng niku Anto Anto. kalian sinten niku? Basir. Nggih, si Basir. Ya, ayolah kita sama-sama memperkuat iman dan takwa kita, ya. Kuatkan tekad, kuatkan niat kita, song masa depan yang jauh lebih baik, ya. Selain urusan dunia, ya, akhirat juga ya segera kita tingkatkan, kita kembangkan, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di jalan yang baik. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan baik dan selalu mendapat kebaikan. Amin. Karena begini, dan belajarlah, selain kecerdasan pemikiran, kami sangat mengharapkan kalian semua juga menguasai ataupun memiliki ketajaman batin atau kepekaan batin, biar batin kalian itu bisa berkata-kata, biar batin kalian itu semakin kuat. Karena ingat, masalah kehidupan ini tidak cukup diatasi, tidak cukup dihadapi dengan hanya menggunakan tenaga, tidak cukup dihadapi dengan menggunakan logika. Betul kan, Den Bagus? Nggih, betul. Ya. Seandainya kemampuan batin kalian, ya, tidak digunakan untuk urusan dunia, itu akan menjadi bekal kalian di hari kemudian. Karena apa? Batin itu erat hubungannya dengan hati. Insya Allah batin yang kuat sebagai tanda hati yang bersih, kan begitu. Amin. Bagus. Insya Allah. Nggih. Selain itu dibutuhkan yang erat kaitannya dengan apa yang kita cita-citakan, dan bagus, terlepas daripada masalah itu ini, dan bagus, nggih. Ya. Jadi harapan kami terkhusus, ya, Padepokan Darul sangat mengharap, dan dalam setiap harapan kami sertakan doa yang baik, bahkan kami lengkapi dengan usaha yang baik guna kebaikan bagi kalian semua yang ada di sini. Amin. Insya Allah apa yang kami lakukan dari awal nantinya sampai sekarang berkelanjutan sampai terkabul hajatnya. Setelah itu kalian harus siap-siap menjalankan tugas kalian masing-masing yang ada kaitannya dengan usaha kami, dan bagus. Nyuwun pangapunten iki. Karena kalau masalah itu tidak terwujud, kami nggak punya hak
untuk cawe-cawe Iya, dan iya. bagus. Kami paling hanya sebatas memantau, menilai bila mana ada kekeliruan. Kami paling berkewajiban untuk mengingatkan seperti itu Insya Allah. saja Iya, dan iya. bagus. Mudah-mudahan semua anggota-anggota saya di sini, anak-anak kami di sini, semoga bisa memahami atas kehidupan ini. Ayo, fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan, waktu terus berjalan, hari terus berganti, tahun pun juga terus berlalu. Maka ayo tingkatkan semuanya, ya, untuk semuanya. Jadi tidak ada salahnya beliau Ki Ageng Asmo Kawilang menghimbau, toh isi himbauannya positif dalam kebaikan untuk kemajuan dan kebaikan kalian semua. Jadi tak usah kita pala pilih, harus saya yang spontan sepenuhnya yang memberikan masukan. Arahan bisa kita terima, bisa kita ambil dari siapapun. Catatan, arahan itu hal-hal yang positif atau kebaikan. Itu pesan saya. Begitu juga sahabatku semua ya. Ayo sama-sama kita ambil kebaikan dari manapun sumbernya. Jangan kita lihat siapa yang menyampaikan, namun isi pesan yang disampaikan ayo kita ambil guna untuk meningkatkan kedewasaan kita, meningkatkan pengetahuan kita. Semoga bisa menjadi manfaat kehidupan kini dan kehidupan mendatang tentunya, insya Allah. Seperti itu. Memang kadang-kadang Ki Ageng, kami sendiri menjalani kehidupan ini penuh dengan segala, ya katakanlah mungkin tantangan, namun tantangan tersebut kita anggap sebuah ladang perjuangan guna untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu. Semoga saja cita-cita kebaikan kita guna untuk menggapai ridhonya Allah saling melengkapi, bisa senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, bermanfaat minat dunia hatal akhirah tentunya, insya Allah. Jadi begini dan bagus. Iya, monggo. Sebelum Ki Ageng Asmo Kawilang kembali ke Darulan dan bagus, mohon maaf karena tadi ada wekasan dari panjenenganipun Mbah Batur. Nuwun sewu. Katanya di sini pun mohon maaf ya, udah ada salah satu anak didik panjenengan yang dikaitkan dengan Darulan sebagai tanda ada kaitannya ke depannya ataupun diawalinya. Katanya sudah ada Kawilang dikenang di Padepokan panjenengan oleh salah satu, mohon maaf, sederek ataupun murid panjenengan ya, dalam bentuk nama tempat. Iya betul. Kulo kepengin kepanggih kepengin kepanggih. Ayo mriki. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun pangapunten. Napa-napa. Ki Ageng Asmo Kawilang nyuwun diparingi pirsa awakmu iki diparingi asma sapa dening panjenenganipun Mbah Batur, coba dipun aturke. Japo Mulyo Kawilang. Sinten? Japo Mulyo Kawilang. Jopo Mulyo Kawilang. Jopo Mulyo Kawilang. Nggih. Wis ora usah deg-degan, sinaso toto ambekane. Nuwun sewu. Ngapunten niki Den Bagus nggih kula tak maringi donga. Nggih, mboten napa-napa. Ya, alhamdulillah.
iki astone awakmu coba diisap dening dodo pintermu, ditoto ambekanmu, ditoto rasamu, ditoto awakmu ya, ora sangat-sangat mongko-mongkone tele ana bakale Ki Ageng Bayu Kawilang nang kene. Wes ora sangat-sangat nggih, ora sangat-sangat sing babagan didikan pancen sing mandan-mandan napa niku jatah Ki Ageng ngoten nggih. kita sini ampun pedot silaturahmi panjenengan kali kula khususipun keluarga besar Padepokan Darul ingkang wonten alang-alang Gumil. Amin amin. Ini namung wiwitan mungkin kene kan dan mohon sewa piyambake mungkin panjenengan mungkin ya namanya sinajeng mungkin mawon kesempatan dan bagus. Amin amin. Umpamanya jenengan iki jenengan iki saged dikenal, saged dipun kenang tanpa asma kan maka penting bagus Nggih. Ben betul kan. Alhamdulillah sahabatku semua ya, beliau Ki Ageng Asmo Kawilang pada kesempatan kala ini berkenan mendoakan ataupun bahasanipun panjenengan Ki Ageng meniko nitip tungo kepada dia salah satu anggota kita yakni Jopo Mulyo Kawilang, nama yang diberikan oleh beliau Mbah Batur sahabat ya. Padahal sebelum kalau panjenengan menyimak pertemuan beliau Ki Ageng bareng salah satu anggota kita ini, titip tungo ini untuk yang kedua kalinya sahabat ya. Sebelum anggota saya ini diberikan nama oleh beliau Mbah Batur, sudah sekali dititipi doa sama beliau Ki Ageng. Semoga menjadi sebuah simbol kebaikan yang menjadi manfaat terkhusus untuk anggota kita dan untuk kita semua, menjadi sebuah kawiwitan seperti itu sahabat ya. Jadi nuwun pangapunten ya. Niki Joko dipun titipi donga, mungkin niku dipun titipi donga. Yen niku sinten Akmal dipun titipi donga. Kantun jenengan mungkin dititipin darulan. Amin amin. Alhamdulillah insyaallah nggih. Amin. Dereng yang kuyung andon dawa niki nggih. Insyaallah. Dukungan niki Ki Ageng. Insyaallah. Terus mekaten mawon niki pekasan ingkang pungkasan badhe Ki Ageng Asmo Kawilang aturaken niki nuwun sewu Nggih. Foto kula niki. Sumangga. Ini mumpung Ki Ageng belum pulang. Ini pesan dari panjenenganipun Bapak Tur ini sewu dan bagus niki Ki Ageng babagan niki nek ajeng matur niki nggih ewuh den bagus nggih mboten napa-napa. Nek memang perlu disampaikan nggih monggo. Tapi niki mboten enten keterlibatane kula tapi lantaran niki wekasan pesen kedah Ki Ageng Asmo Kawilang dipekaken nggih sumangga. Sadurunge kali awakmu wekasane Mbah Batur. Noh, copo. Copo. Ya. Nek iso kowe padha nyangoni dulurmu wis kaya ngono wis. Nuwun sewu den bagus nggih. Sing liyane padha tak sangoni dawa nggih. Amin. Andon slamet den bagus. Derekaken amin selamat. Ki Ageng Asmo Kawilang badhe munggah wonten Darulan den bagus. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga. La haula wala quwata illa billah. Pancang sholat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Aduh.
Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas benernya. Lana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.